Pernah nggak sih kamu merasa orang tua nggak pernah benar-benar paham perasaanmu? Atau justru kamu yang bingung, kenapa setiap kali bicara sama mereka, ujung-ujungnya malah berdebat? Padahal, masa remaja adalah masa di mana hubungan dengan orang tua seharusnya menjadi fondasi dukungan paling penting. Tapi sayangnya, justru di masa ini, banyak konflik mulai muncul. Dalam video ini, saya akan membahas strategi remaja dalam menjalin interaksi positif bersama orang tua, berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, terutama tahap operasional formal. Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss, menjelaskan bahwa perkembangan kognitif manusia terjadi melalui 4 tahap, yaitu sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, remaja berada di tahap operasional formal, yaitu sekitar usia 11 tahun ke atas. Di tahap ini, seseorang mulai mampu berpikir abstrak, hipotesis, dan reflektif. Mereka mulai mempertanyakan nilai-nilai, aturan, dan keputusan yang selama ini diterima begitu saja dari orang tua. Misalnya, dulu anak kecil akan menuruti orang tua tanpa banyak tanya, tapi remaja akan berpikir, kenapa aku nggak boleh pulang malam? Kenapa nilai harus lebih penting daripada kebahagiaan? Ini bukan berarti mereka membangkang, tapi menunjukkan perkembangan kognitif. Mereka mulai menganalisis, menilai, dan mencari logika di balik aturan. Kemampuan berpikir abstrak inilah yang membuat remaja mulai ingin diakui sebagai individu yang punya pandangan sendiri. Sayangnya, perbedaan cara berpikir antara remaja dan orang tua sering memicu kesalahpahaman. Saat memasuki masa remaja, otak bagian prefrontal cortex yang berperan dalam pengendalian emosi dan penilaian sosial masih berkembang. Itu artinya, walaupun remaja sudah bisa berpikir logis, mereka masih kesulitan mengontrol emosi saat berhadapan dengan perbedaan pendapat. Dari sisi orang tua, mereka terbiasa dengan pola asuh masa kanak-kanak memberi aturan, bukan berdialog. Maka terjadilah benturan antara kebutuhan otonomi remaja dan otoritas orang tua. Bagi remaja, larangan bisa terasa seperti bentuk ketidakpercayaan, tapi bagi orang tua itu adalah bentuk kasih sayang dan proteksi. Ketidaksinkronan makna inilah yang membuat komunikasi sering berujung salah paham. Nah, sekarang kita sudah tahu akar masalahnya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana remaja bisa membangun interaksi yang lebih positif dengan orang tua? Berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan berdasarkan pemahaman teori Piaget dan prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama, gunakan kemampuan berpikir abstrak untuk berempati dan memahami perspektif orang tua. Di tahap operasional formal, remaja sudah bisa berpikir secara metakognitif, yang artinya mereka bisa memikirkan pikiran tentang pikiran. Gunakan kemampuan ini untuk memahami apa yang mungkin dirasakan atau dipikirkan orang tua. Coba renungkan, kalau aku jadi mereka, mungkin aku juga khawatir kalau anakku pulang malam. Empati ini membantu membuka ruang komunikasi yang lebih tenang dan penuh pengertian. Kedua,
komunikasikan pendapat dengan logis, bukan emosional. Piaget menjelaskan bahwa remaja mampu membentuk argumen logis berdasarkan hipotesis. Jadi, saat tidak setuju dengan keputusan orang tua, gunakan logika, bukan nada tinggi. Misalnya, daripada bilang, "Aku benci dikekang," lebih baik bilang, "Aku paham ayah khawatir." Tapi bolehkah kita buat kesepakatan tentang jam malam yang lebih fleksibel? Dengan begitu, remaja menunjukkan kematangan kognitif dan tanggung jawab yang justru membuat orang tua lebih percaya. Ketiga, refleksi diri. Pahami kapan harus bicara dan kapan harus mendengar. Tahap operasional formal juga menandai kemampuan reflective thinking, yaitu berpikir sebelum bertindak. Jadi, sebelum memulai percakapan penting, refleksikan dulu apakah suasana hati orang tua sedang tenang? Apakah aku siap bicara dengan tenang juga? Komunikasi yang efektif bukan cuma soal apa yang dikatakan, tapi juga kapan dan bagaimana menyampaikannya. Keempat, jadikan komunikasi sebagai proses kolaborasi, bukan kompetisi. Remaja sering merasa harus menang dalam argumen. Tapi komunikasi positif bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang memahami satu sama lain. Dalam konteks Piaget, remaja sudah mampu melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Nah, kemampuan ini bisa digunakan untuk menciptakan solusi bersama. Contoh, membuat kesepakatan bersama tentang waktu belajar, waktu istirahat, atau penggunaan gadget di rumah. Saat komunikasi positif tercipta, bukan hanya hubungan menjadi lebih harmonis, tapi juga berdampak besar pada perkembangan psikologis remaja. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang terbuka dan saling menghargai dengan orang tua dapat meningkatkan self-esteem, regulasi emosi, dan kesejahteraan mental remaja. Mereka merasa lebih didukung, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi tantangan sosial di masa dewasa awal. Jadi, menjalin hubungan positif dengan orang tua bukan berarti harus selalu sepakat, tapi tentang bagaimana kita berusaha memahami dan dipahami. Dengan kemampuan berpikir yang semakin matang, remaja punya kesempatan luar biasa untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat, hangat, dan penuh kasih dengan orang tua. Karena di balik semua perbedaan, cinta tetap menjadi bahasa yang sama. Terima kasih.